Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febita Trimurani dengan NBI 14122000147 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix. Studi kasus pengukuran produktivitas dengan metode OMAX. 4 kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria pertama bahan baku, kriteria kedua tenaga kerja, kriteria ketiga mesin, kriteria keempat adalah energi. 4 kriteria pengukuran yang merupakan input dalam proses produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi. Bahan baku mencakup aspek kuantitas, kualitas, biaya, dan efisiensi pemakaiannya dan berpengaruh langsung terhadap hasil produksi. Tenaga kerja mencakup jumlah pekerja, jam kerja efektif, produktivitas per orang, serta kualifikasi dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Mesin dinilai berdasarkan jumlah, kapasitas produksi, tingkat utilisasi, frekuensi kerusakan, efisiensi operasional, dan biaya pemeliharaannya. Sementara itu, energi mencakup jenis dan jumlah energi yang digunakan, efisiensi pemakaiannya dalam menghasilkan produk, biaya konsumsi energi, serta kestabilan pasokannya. Keempat input ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam pengukuran serta efektivitas suatu sistem produksi secara menyeluruh. Berikut adalah input kriteria 1-4 dari periode 1-15 bulan Januari 2025 sampai dengan Maret 2026 dengan output sebagai berikut. Perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Rasio performance sama dengan output dibagi dengan input. Periode 1-15 dengan input kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 sampai kriteria 4 dapat dilihat di tabel berikut. Rata-rata dan standar deviasi. Komponennya ada 2, standar deviasi atau yang bisa disebut dengan E dan rata-rata atau P. Input yang pertama menghasilkan 2 standar deviasi 2,66, input kedua 126,58, input ketiga 189,74, input 4 270,20. Komponen rata-rata input pertama 5,64, input kedua 334,98, input ketiga 508,41, dan input keempat 653,61. Dapat dilihat pada periode 1-15 dengan rata-rata 7,07 dengan standar deviasi 2,66, kriteria kedua dengan rata-rata 16022,13 dengan standar deviasi 126,58, kriteria 3 dengan rata-rata 36002,35 dengan standar deviasi 189,74. Kriteria yang keempat rata-ratanya 73008,88 dengan standar deviasi 270,20. Berikut perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB yang dengan komponen standar deviasi dengan hasil input pertama 2,66, input kedua 126,58, input ketiga 189,74, input keempat 270,20. Komponen rata-rata input pertama menghasilkan 5,64, input kedua 334,98, input ketiga 508,41, input keempat 653,61. Yang berikutnya ada komponen degree of accuracy atau yang disebut dengan DA. Input pertama menghasilkan 0,47, input kedua 0,38, input ketiga 0,37, dan input keempat 0,41. Berikutnya ada komponen confidence level atau CL. Input pertama 0,53, input kedua 0,6, input ketiga 0,63, input keempat 0,59. Berikutnya ada batas kontrol atas atau BKA. Input yang pertama 8,30, input kedua 461,56, input ketiga 698,16, input keempat 923,81. Dan komponen yang terakhir ada batas kontrol bawah atau BKB dengan input 2,98, input kedua 208,40, input ketiga 318,67, input keempat 383,41. Berikutnya adalah menentukan target sasaran. Di skor 10 komponennya ada di BKA atau batas kontrol atas dengan kriteria pertama 8,30,
kriteria kedua 4,61,56, kriteria 3 698,16, kriteria keempat 923,81. Berikut target sasaran pada sasaran jangka pendek, yaitu skor 3. Komponennya ada di rata-rata dengan kriteria pertama 5,64, kriteria kedua 334,98, kriteria ketiga 508,41, kriteria keempat 653,61. Nilai produktivitas terendah atau skor 0 dengan komponen BKB atau batas kontrol bawah. Kriteria yang pertama hasilkan 2,98, kriteria kedua 208,40, kriteria ketiga 318,67, dan kriteria keempat 383,41. Berikut menentukan nilai produktivitas yang realistis. Komponennya ada di batas kontrol atas atau BKA dengan input pertama menghasilkan 8,30, input kedua 461,56, input ketiga 698,16, input keempat 923,81. Komponen kedua ada batas kontrol bawah atau BKB, input yang pertama 2,98, input kedua 208,40, input ketiga 318,67, input keempat 383,41. Komponen berikutnya ada interval 0 sampai 3 atau 3 kurangi 0 sama dengan 3. Input pertama ada 1,77, input kedua 84,39, input ketiga 126,50, input keempat 180,13. Komponen berikutnya ada interval 3 sampai 10 atau 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Input pertama menghasilkan 0,76, input kedua 36,17, input ketiga 54,21, input keempat 77,20. Berikut menentukan nilai bobot kriteria. Nilainya ada yang pertama 1 dengan tingkat prioritas kriteria 1 sama penting dibandingkan dengan kriteria 2. Nilai kedua, tingkat prioritas kriteria 1 sedikit penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 5, tingkat prioritas kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 7, tingkat prioritas kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai kedua 9, tingkat prioritas kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 2, 4, 6, 8 tingkat prioritasnya ada di kriteria 1 ada di nilai yang tengah-tengah. Berikut adalah menentukan nilai bobot kriteria tahap pertama, dapat dilihat pada tabel tersebut. Juga menentukan nilai bobot kriteria tahap kedua. Berikutnya menentukan nilai bobot kriteria tahap ketiga dalam bentuk desimal dan tentukan jumlah setiap kriterianya. Berikut sampai tahap keempat dengan bobot kriteria 1 55%, kriteria 2 9%, kriteria 3 9%, kriteria 4 27% dengan jumlah bobot total 100%. Ikut menentukan skor dari skala nilai performance setiap kriteria, yakni output dibagi dengan input. Dilihat dari periode 1 sampai 15 dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut nilai BKA, rata-rata, BKB, bobot, dan intervalnya. Komponen BKA, input yang pertama menghasilkan 8,30, input kedua 461,56, input ketiga 698,16, input keempat 923,81. Komponen average atau rata-rata, input pertama 5,64, input 334,98, input ketiga 508,41, input 4 653,61. Berikut komponen BKB, input pertama 2,98, input kedua 208,40, input 318,67, input 4 383,41. Berikutnya komponen bobot, input yang pertama 0,55, input kedua 0,09, input ketiga 0,09 juga, input keempat 0,27. Komponen interval 0 sampai 3, input yang pertama 1,77, input kedua 84,39, input ketiga 126,50, input 4 180,13. Komponen interval 3 sampai 10, input yang pertama 0,76, input kedua 36,17, input ketiga 54,21, input keempat 77,20. Berikut menentukan pencapaian kinerja. Dapat dilihat
pada grafik berikut dan periode 1 sampai 15 dengan keterangan sebagai berikut. Kesimpulan grafik, yang pertama total periode ada di 15 bulan, mulai dari Januari 2025 hingga Maret 2026. Kedua, nilai tertinggi sekitar 10 poin pada Januari 2025 dan April 2025. Ketiga, nilai terendah sekitar 1 poin ada di Februari 2025 dan Agustus 2025. Berikutnya, keempat ada pola fluktuasi. Terjadi fluktuasi tajam dari bulan ke bulan. Beberapa penurunan drastis terjadi setelah puncak, contohnya pada April ke Mei dan Juli ke Agustus. Berikutnya, pola fluktuasi kenaikan cukup stabil menjelang akhir periode pada bulan Desember 2025 sampai Maret 2026. Kelima, stabilitas. Tidak ada pola konsisten, pencapaian bersifat naik turun. Terdapat 5 bulan dengan pencapaian lebih dari 8 poin, menunjukkan performa cukup baik meski tidak konsisten. Kesimpulannya, pencapaian kerja mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari bulan ke bulan. Terdapat periode penurunan tajam yang perlu dievaluasi penyebabnya, misalnya pada bulan Agustus dan Februari. Untuk meningkatkan kinerja, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi pencapaian di setiap bulannya. Yang terakhir, menentukan indeks produktivitas total. Indikator performansi saat ini pada bulan Maret 2025 5,38, bulan sebelumnya 1 dengan IP 4,38, dengan performance indikator Maret 2025 4,82, Agustus 2025 saat ini 4,45, sebelumnya ada di 0,27, indeks produktivitasnya 15,44. Berikutnya November 2025 8,27 di saat ini. Berikutnya di periode sebelumnya 4,45 dengan indeks produktivitas 0,86. IP November 2025 sama dengan 0,94. Performansi saat ini pada Januari 2026 7,08. Periode sebelumnya 2025 Desember 2025 0,27. Indeks produktivitas 25,16, IP Januari 2026 sama dengan 23,50. Performansi saat ini pada Maret 2026 8,26. Periode sebelumnya 1,89 di Februari 2026. Indeks produktivitas 3,37. Performansi indikator IP Maret 2026 sama dengan 4,08. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.